Semangat pagi, salam planters. Perkenalkan, saya Haditya Pramuda Rahab dari PKS Pasir Mandoge PTPN 4. Pada video kali ini kita akan membahas modul fungsional, di mana supply chain plantation industry terdiri atas 3 mata rantai yang saling berkait, di mana output dari satu mata rantai menjadi input bagi mata rantai yang lainnya, yaitu on-farm, transportasi, dan off-farm. Holding perkebunan sebagai usaha perkebunan terbesar memiliki 5 komoditi itu. Pertama, pabrik kelapa sawit, di mana misi dari PKS ini adalah mengoperasikan PKS pada kapasitas olah terbesar dengan rendemen olah tertinggi untuk spesifikasi mutu produk terbaik dengan biaya olah terendah dan penyerahan produksi tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga. Tolak ukur kinerja PKS adalah pertama, kapasitas, di mana kapasitas ini adalah kemampuan PKS mengolah sejumlah bahan baku dalam satuan waktu. Kedua, rendemen. Rendemen ini adalah hasil produksi yang dapat dihasilkan dibagi dengan sejumlah bahan baku yang telah diolah. Ketiga, losses. Losses adalah kehilangan yang diizinkan karena batas kemampuan mesin. Keempat, mutu produksi, yaitu kualitas produksi yang dihasilkan. Kelima, biaya olah, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap kilogram CPO. Komoditi yang kedua adalah pabrik gula, di mana parameter kinerja dari pabrik gula untuk mencapai rendemen gula dan losses gula yaitu pertama, pH nira, kedua, temperatur nira, ketiga, waktu atau retention time, keempat, kontinuitas giling dan kontinuitas bahan baku. Yang ketiga adalah pabrik karet, di mana pengukuran kunci keberhasilan dari pabrik karet itu pertama, kapasitas pabrik, kedua, mutu produksi, dan ketiga, biaya produksi. Keempat, pabrik teh. Pengukuran kunci keberhasilan dari pabrik teh yaitu kapasitas pabrik. Kedua, mutu produksi, di mana mutu produksi yang dimaksud adalah mutu grade 1 sebesar 65%, grade 2 sebesar 25%, dan grade 3 10%. Ketiga, biaya produksi. Dan keempat, rendemen. Untuk menunjang kelancaran proses pengiriman bahan baku dari kebun menuju pabrik, baik infrastruktur jalan, bangunan, maupun transportasi. Untuk itu, dalam setiap pekerjaan, kita perlu memanage setiap proyek pekerjaan infrastruktur, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Dalam kondisi saat ini, sebagai kegiatan usaha perkebunan, kita harus mengarah ke model bisnis perkebunan di mana tidak hanya menghasilkan produk setengah jadi, namun harus dapat bertransformasi menghasilkan produk-produk hilirisasi sehingga dapat memberikan nilai tambah lebih untuk setiap produk yang dihasilkan. Sebagai gambaran, untuk produk hilirisasi PKO, kita bisa mendapatkan nilai tambah mencapai 14% dari harga perhitungan CPO. Bahkan apabila kita sampai kepada hilirisasi dalam bentuk kosmetik, kita bisa mendapatkan nilai tambah mencapai 522% terhadap harga CPO. Perkembangan sebuah perusahaan ditentukan oleh kepuasan konsumennya. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu yang ada saat ini yaitu ISO 9001-2015. Terdapat 8 prinsip dalam sistem manajemen mutu, yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personil, pendekatan proses, pendekatan sistem, perbaikan kelanjutan, pendekatan faktual, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Di samping penerapan sistem manajemen mutu, sebuah perusahaan juga harus menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dalam penerapan proses bisnisnya.
terdapat 5 filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, tidak ada aset perusahaan yang lebih berharga dari karyawannya. Kedua, bekerja aman adalah persyaratan dalam bekerja. Ketiga, keselamatan adalah tanggung jawab semua pekerja sesuai dengan posisinya. Keempat, karyawan harus diberi pelatihan. Dan kelima, semua kecelakaan kerja bisa dicegah. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Planters.